Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa sehat selalu dan jaga selalu kesehatan. Tetap jaga jarak, memakai masker, dan jauhi kerumunan. Baik, berikut ini adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 alias COVID-19. Jadi teman-teman, ternyata Kemendikbud sudah mengeluarkan SE. Jadi untuk tahun 2021 tidak ada ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa pandemi. Berikut ini dasar hukumnya, teman-teman bisa kita lihat nomor 1, nomor 2, 3, 4. Kita lanjut tentang isinya saja ya. Baik, berkenaan dengan penyebaran coronavirus COVID-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kawan-kawan, sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. 1. Ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Artinya ujian nasional yang biasa setiap tahun wajib ini sudah tidak ada. Dan yang kedua, dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oh, jadi syarat untuk melanjutkan jenjang berikutnya, kalau SD, lanjut SMP tidak harus, sudah tidak menjadi syarat lulus. Oh, tidak syarat lulus menjadi apa ini namanya nih? Atau seleksi masuk ke jenjang pendidikannya, begitulah. Kemudian peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah. Nah, kalau siswa misalnya kelas 6 atau SMP atau SMA itu dinyatakan lulus jika yang pertama menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor setiap semester tuh. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Jadi kalau mau lulus ya sikap nilai perilakunya harus baik. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Oh, maksudnya gini kali Pak. Mungkin pemahaman saya ini di tahun 2021 hanya ada ujian sekolah, tidak ada ujian nasional. Jadi diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Ini untuk apa nih yang poin 4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk apa? Oh, nih yang ujian sekolah nih. Maksudnya apa nih? Yang pertama itu bentuk soalnya berupa yang pertama portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap, perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Berlanjut maksud dalam bentuk angka 3 huruf C yakni berupa penugasan, tes secara luring atau daring, bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ini sangat fleksibel, diserahkan semuanya 100% oleh satuan pendidikan. Sebab sekolah benar-benar sekolah yang hanya tahu tentang kualitas, kemampuan, skill para peserta didik atau siswanya. Yang poin 5, selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, penyetaraan bagi lulusan program A, program paket B, dan program C sesuai dengan ketentuan. Kelulusan bagi peserta didik kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3 sama seperti tadi.
Di sini ada poin 7 yang unik nih. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan ujian akhir semester. Untuk kenaikan kelas dapat dalam bentuk seperti tadi, portofolio, penugasan, tes, luring atau daring, bentuk kegiatan lainnya. Nah, dalam yang poin 8 nih, ada edaran penerimaan PPDB nih. PPDB di tahun 2021 itu ada juknisnya nih di jdih.kemdikbud.go.id. Mungkin secara online ya. Bisa nih. Yang memerlukan mekanisme PD daring. Ya, demikian untuk menjadi perhatian yang dilaksanakan sebagai mestinya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim tertanda tangan dan dimaterai. Wow, tembusannya Menteri Agama. Baiklah kawan-kawan, mungkin itu. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu dan terus laksanakan protokol kesehatan. Semoga pandemi ini di Indonesia dan seluruh dunia umumnya bisa normal kembali. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.